mereka sedang mengupayakan mamut Mamut. yang sudah nggak ada jejaknya itu untuk dikreasikan bagaimana bisa lahir kembali. Nah itu levelnya sudah tadi seluler molekuler ya, DNA-nya itu dicari. Ternyata mamut itu paling dekat dengan gajah Asia. Jadi nanti kalau suatu saat kita sudah bisa mendapatkan embrionya, ditransfernya adalah kepada gajah Asia ini, termasuk Indonesia. Profesor Arief Budiono ini juga adalah presiden ya Prof ya, dari Indonesian Society of Human Embryologists. Beliau sudah 2 periode. Backgroundnya Profesor Arief Budiono ini kan kedokteran hewan ya Prof ya, tapi bisa menjadi presiden dari Indonesian Society of Human Embryology. Luar biasa sekali Prof. Saya mempelajari partenogenetik, artinya sel telur mamalia itu saya menggunakan sapi, tanpa sperma dia berkembang. Wah, ya saya bisa buktikan bahwa itu bisa terjadi dengan beberapa metode ya. Di sanalah kemudian saya banyak melakukan penelitian itu menggunakan sapi. Jadi saya ambil sel telur dari rumah potong hewan, kita temukan dengan sperma, jadi embrio itu dibelah, dipotong, disuntik dan sebagainya lah. Pokoknya bioteknologi embrio itu berkembang dan ternyata pada saat itu di manusia pun berkembang. Hanya di manusia itu tidak memungkinkan melakukan penelitian seperti tadi, embrio di otak-atik, di macam-macamin. Nah dari situlah kemudian mereka minta bantuan kita di animal itu untuk secara teknologi bagaimana itu penerapannya pada manusia. Bayi tabung itu bagaimana kalau dia secara normal tadi nggak bisa, maka kita ambil sel telur, kemudian kita ambil sperma, kita satukan dalam tabung, maka akan terjadi fertilisasi. Nah embrio itu nanti akan kita balikkan lagi ke betina tadi, atau betina yang lain boleh kalau pada hewan. Jadi tidak selamanya di dalam tabung. Hewan ini menjadi, kita bisa optimalkan kalau ada hewan yang sangat bagus potensinya, nggak perlu lagi kalau kita inseminasi itu ya, inseminasi buatan untuk di sapi, itu 15 juta, 20 juta per mili sperma yang dipakai. Padahal sebenarnya perlunya satu aja. Nah itu kalau kita bisa tusukkan langsung, ya perlu teknologi ya, perlu alat dan SDM, itu bisa terjadi gitu. Apalagi kalau untuk hewan-hewan yang langka atau hewan mahal atau hewan eksotik gitu. Ini dia nih. Kita sekarang mempunyai tim namanya tim Assisted Reproductive Technology and Biobank untuk penyelamatan badak. Dan bukan hanya untuk badak aja, plasma nutfah apapun yang mungkin mau punah itu sangat memungkinkan. Nah mudah-mudahan dengan tim ini nanti kita bisalah memberikan kontribusi. Kira-kira kalau hewannya sudah punah, apakah memungkinkan Prof untuk dibawa kembali begitu? Iya. Punah itu kan berawal dari mati. Mati itu apa sih Mbak? Ternyata mati itu tahapannya banyak gitu ya. Kalau kita tahu mati ya sudah mungkin nggak bernafas. Nah sekarang kita ngomong mati secara seluler. Kalau kita penelitian di sapi itu, sapinya dipotong, mati kan. Ovariumnya kita ambil, kita bawa ke lab, kita koleksi sel telurnya atau spermanya, kita gunakan untuk produksi embrio. Selama masih ada sel telur dan sperma bisa. Nah yang menarik pertanyaannya, kalau nggak ada, itu sekarang ada teknologi menggunakan stem cell. Ada penelitian juga tim kami nantinya di dalam ART and Biobank tadi itu, Prof Hayashi dari Jepang itu. Jadi beliau bisa dengan kreativitas dan ilmu beliau itu, dari sel kulit itu bisa dimanipulasi menjadi indus pluripotent stem cell. Stem cell itu bisa dijadikan sel telur atau sperma. Wow. Wah itu kan bukan main sekali. Jadi kita kemarin sempat sama Pak Rektor ke Dallas. Mereka sedang mengupayakan mamut yang sudah nggak ada jejaknya itu untuk dikreasikan bagaimana bisa lahir kembali. Nah itu levelnya sudah tadi seluler molekuler ya, DNA-nya itu dicari. Ternyata mamut itu paling dekat dengan gajah Asia. Jadi nanti kalau suatu saat kita sudah bisa mendapatkan embrionya, ditransfernya adalah kepada gajah Asia ini, termasuk Indonesia. Nah itu kan seru ya kalau seandainya kemudian muncul lagi gitu ya. Untuk di industri juga kami dengan beberapa teman sudah berhasil bagaimana mengoptimalkan Wagyu, tahu kan ya? Itu kita produksi embrionya, tetapi tidak perlu sapi itu bunting. Karena kalau bunting nggak bisa kawin, nggak bisa bereproduksi. Baru setelah ngelahirin, kemudian involusi, baru kemudian bisa lagi dikawinkan. Jadi kira-kira setahun satu lah. Dengan teknologi bayi tabung tadi, betina yang bagus tadi, kita stimulasi, kita kasih hormon. Sehingga yang harusnya dia ovulasi hanya satu embrio tadi, kita bisa dapat 20, 30 bahkan. Jadi setelah distimulasi, kemudian kita kawinkan kan, embrionya itu keluar
artinya ovulasi kemudian di fertilisasi menghasilkan embrio tadi. Sebelum dia implan, kita flushing, kita koleksi, kita keluarkan dari uterusnya. Kami sudah melakukan, kita pernah dapat 24 embrio. Nah 24 ini nggak mungkin bisa lahir dari induk tadi kan. Dan induk itu kita tidak perlu lagi untuk dia bunting, karena siklus berikutnya saya stimulasi lagi untuk dikoleksi lagi. Kayak pabrik gitu ya. Nah embrionya ini kemudian kita simpan, kita bekukan, kita transfer. Nah kalau kita transfer ke Wagyu, rugi kita. Akhirnya kita transfer, kita pilihannya adalah sapi FH, Friesian Holstein, sapi perah. Sapi FH itu bisa menghasilkan susu kalau dia melahirkan. Ini kita manfaatkan. Jadi dia sebagai surrogate mother, embrio Wagyu tadi kita transfer di sapi FH tadi. Sapi FH ini bunting, nanti pada saat dia melahirkan menghasilkan susu kan, tapi melahirkannya Wagyu pula. Nah, yang dilahirkan mahal, susunya juga bisa jadi juga, nah ya jadi bisa produksi. dipanen juga. Betul. Gitu ya Prof ya. Wah. Bisa lebih lagi. Bisa lebih lagi. Seperti tadi, kan kalau kita tahu bahwa satu embrio akan menghasilkan menjadi satu pedet kan, satu anak sapi kan. Belajar dari proses kembar, kita juga bisa manipulasi. Jadi satu embrio tadi sebelum kita transfer, kita belah, kita potong secara mekanik, bukan membelah secara sendiri. Kita potong di bawah mikroskop, jadi dua embrio kan. Nah kalau ini ditransfer jadi kembar, kembarnya identik karena dari satu embrio. Di manusia bisa nggak? Bisa. Boleh nggak? Nah itu yang nggak boleh. Nah, itu ada aturannya. Gitu. Saya yakin ke depan IPB akan lebih maju dari apa yang generasi yang saya dan teman-teman kerjakan saat ini. Dan ke depan insya Allah tadi seperti teknologi bagaimana sel kulit ini bisa dijadikan sperma ataupun sel telur itu sangat memungkinkan. Bahkan ada teknologi lain lagi yang memungkinkan untuk menyelamatkan plasma nutfah atau meningkatkan produktivitas daripada hewan-hewan produksi.